warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, baik izin perkenalkan diri. Nama saya Linda Nur Ayani dengan NIM 8823150068 dari program studi S1 Manajemen semester 5. Di sini saya akan memaparkan tugas Sistem Informasi Manajemen, yaitu membuat ringkasan jurnal penelitian dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Galuh Aditya SEMM. Berikut judul serta materi yang akan saya paparkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke materi pembahasan. Yang pertama ada judul, yaitu kecerdasan buatan atau AI gabungan pada sistem operasi bisnis. Jurnal penelitian ini saya dapatkan dari Perpustakaan Universitas Tekom dengan penulis Dr. Agus Wibowo, MKom, MSI, MM. Berikut detail sumbernya. Kemudian latar belakangnya, yaitu kecerdasan buatan atau AI memiliki potensi signifikan untuk mengubah cara banyak operasi dan proses dilakukan di dunia nyata. Ada banyak kemajuan signifikan di bidang AI, terutama di bidang machine learning atau ML, dan hal ini telah menghasilkan banyak utilitas yang berguna seperti interaksi manusia, mesin, dan komputer yang menggunakan vision hingga melakukan berbagai fungsi keamanan seperti akses ke tempat terbatas. Jadi AI ini adalah teknologi yang bisa membuat mesin atau komputer berpikir dan belajar seperti manusia, bisa mengubah cara kita bekerja atau menjalankan sesuatu. Saat ini udah banyak perkembangan di bidang machine learning atau ML, yaitu bagian dari AI yang membuat mesin bisa belajar sendiri dari data atau pengalaman. Contoh kegunaannya, kita bisa berbicara dengan mesin seperti asisten virtual, komputer bisa melihat dan mengenali gambar atau wajah seperti saat membuka ponsel dengan wajah. Bahkan AI juga bisa digunakan untuk mengakses tempat yang aman, misalnya pintu yang hanya bisa dibuka dengan wajah atau suara tertentu. Namun, terlepas dari semua kemajuan besar yang dicapai di bidang AI, dapat dikatakan bahwa kita baru saja menyentuh permukaannya dan masih banyak dampak yang akan terjadi. Meskipun beberapa bisnis telah banyak memanfaatkan AI untuk meningkatkan bisnis mereka, banyak bisnis yang sudah ada seperti bank, jaringan retail, perusahaan asuransi, dan lain-lain hanya melihat penggunaan AI yang terbatas dalam bisnis mereka. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, digunakan pendekatan pembelajaran gabungan atau federated learning, di mana model AI dilatih secara lokal di masing-masing lokasi menggunakan data setempat. Kemudian model-model tersebut digabungkan untuk membentuk model global. Pendekatan ini juga diterapkan saat pengambilan keputusan sehingga proses inferensi bisa dilakukan secara terdistribusi. Jadi, federated learning ini adalah metode pelatihan model AI yang tidak bergantung pada pengumpulan semua data di satu tempat. Sebaliknya, model AI dilatih langsung di masing-masing lokasi menggunakan data yang tersedia secara lokal, misalnya di cabang-cabang bank, rumah sakit, atau toko retail. Setelah model-model ini dilatih di tempat masing-masing, hasilnya kemudian digabungkan menjadi satu model global yang lebih cerdas dan akurat tanpa harus memindahkan data sensitif ke pusat. Dengan cara ini, data tetap aman dan terlindungi di tempat asalnya. Proses pelatihan AI menjadi lebih efisien dan adil karena memanfaatkan informasi dari berbagai lokasi tanpa melanggar privasi. Keputusan atau analisis bisa dilakukan secara terdistribusi, artinya tidak perlu selalu bergantung pada server pusat, melainkan bisa langsung diproses di lokasi masing-masing, misalnya di cabang atau di perangkat pengguna. Pendekatan seperti ini sangat berguna untuk dunia bisnis yang tersebar di banyak lokasi dan memiliki data yang sensitif seperti perbankan, kesehatan, dan asuransi. Ini adalah salah satu cara cerdas untuk membuat AI lebih inklusif, efisien, dan aman di masa depan. Kita lanjut ke tantangan utama dalam penerapan AI. Yang pertama, distribusi data, dan kedua, kesenjangan teori dan praktik. Dalam distribusi data, banyak data disimpan di lokasi yang berbeda dan tidak mudah dipindahkan. Solusinya adalah pembelajaran federasi, yaitu membangun model AI lokal di masing-masing lokasi, lalu menggabungkannya di server pusat.
pendekatan ini juga dapat digunakan dalam tahap pengambilan keputusan atau inferensi. Kesenjangan teori dan praktik seringkali dibahas secara teknis oleh ilmuwan data atau ahli statistik. Namun penerapannya di dunia bisnis harus dilakukan oleh analis bisnis atau arsitek teknis. Untuk mendorong adopsi, AI perlu disederhanakan dari segi istilah dan pendekatan agar mudah dipahami oleh pelaku bisnis tanpa perlu mendalami statistik atau pemrograman. Lanjut, model operasi bisnis. Operasi bisnis melibatkan pengambilan keputusan berbasis perangkat lunak yang bervariasi tergantung pada jenis industri dan organisasinya. Operasi bisnis membutuhkan keputusan cepat dan tepat baik untuk interaksi pelanggan maupun proses internal. AI berfungsi besar dalam mendukung efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan. Contoh operasionalnya umum mencakup 1. Deteksi transaksi penipuan, 2. Penilaian nilai pelanggan, 3. Layanan dan dukungan pelanggan, 4. Operasi internal perusahaan. Pertama, AI dalam transaksi penipuan. 1. Deteksi transaksi penipuan digunakan oleh bank, asuransi, telekomunikasi, dan retail. Pemeriksaan awal dilakukan dengan mencocokkan data nasabah dan kredensial. Namun ini tidak cukup karena kredensial bisa disalahgunakan. Diperlukan analisis pola perilaku abnormal di mana teknik kecerdasan buatan AI ini sangat membantu. Kalau lebih dijabarkan lagi, udah tentu ya, deteksi transaksi penipuan merupakan upaya yang sangat penting dalam berbagai industri. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah kerugian finansial akibat aktivitas penipuan yang sekarang itu semakin canggih dan juga tersembunyi. Lanjut, kemudian penilaian nilai pelanggan. Tujuannya mengidentifikasi pelanggan bernilai tinggi versus rendah. Pelanggan bernilai tinggi memberi keuntungan lebih sehingga diutamakan. Penilaian tidak bisa hanya didasarkan saldo atau transaksi individual, tetapi juga pola interaksi yang lebih luas. Kemudian ada layanan dan dukungan pelanggan. Keputusan cepat harus diambil saat pelanggan meminta bantuan. Sistem perlu mengarahkan ke unit otomatis atau pakar manusia yang sesuai. Pemilihan pakar melibatkan analisis keahlian dan ketersediaan. Penilaian nilai pelanggan ini atau disebut juga Customer Value Assessment merupakan proses penting dalam manajemen hubungan pelanggan atau CRM, terutama dalam dunia bisnis yang kompetitif saat ini. Tujuannya untuk membedakan pelanggan bernilai tinggi dan bernilai rendah. Namun penilaian tidak bisa hanya mengandalkan indikator sederhana seperti saldo atau transaksi sekali waktu. Karena pelanggan dengan saldo besar belum tentu aktif atau loyal, transaksi besar bisa terjadi sesekali tanpa ada kesinambungan. Dan pelanggan bernilai tinggi ini biasanya berpotensi menjadi promotor merek atau brand advokat, bisa memberikan pendapatan besar secara konsisten. Kemudian operasi internal perusahaan termasuk deteksi masalah jaringan, pengobatan di rumah sakit atau perawatan mesin. Keputusan teknis rutin ini penting untuk kelancaran operasional. AI dapat membantu dalam deteksi dini dan pengambilan keputusan yang tepat. Jadi, operasi internal mencakup berbagai aktivitas teknis harian yang menjaga kelancaran bisnis. Contoh utamanya meliputi deteksi masalah jaringan. Sistem IT memantau konektivitas dan kinerja server. Gangguan harus dideteksi sejak dini untuk mencegah downtime layanan. Kemudian pengobatan di rumah sakit, tentu dokter memerlukan data akurat dan cepat seperti rekam medis, hasil lab untuk diagnosa dan penentuan terapi. Perawatan mesin produksi, mesin di industri harus dipantau agar tidak rusak mendadak. Pemeliharaan prediktif lebih efisien daripada perbaikan saat gagal. Nah, peran AI ini bisa deteksi dini. AI mengenali pola abnormal, misalkan lonjakan suhu mesin, anomali jaringan, gejala pasien. Kemudian keputusan cepat dan akurat. AI memberi rekomendasi berdasarkan data historis dan real time. Otomatisasi tugas rutin seperti inspeksi atau pelaporan data dijalankan otomatis. Jadi kesimpulannya, kecerdasan buatan otak AI khususnya melalui kemajuan dalam machine learning memiliki potensi luar biasa dalam mentransformasi cara bisnis beroperasi. Meskipun implementasinya saat ini masih dalam tahap awal, AI telah menunjukkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan pengambilan keputusan di berbagai sektor industri. Dan sekarang bahkan nyampe 2025, sekarang AI udah lebih maju lagi. Dalam konteks model operasi bisnis, AI menjadi alat strategis yang mendukung proses pengambilan keputusan berbasis perangkat lunak, baik yang bersifat eksternal seperti berinteraksi dengan pelanggan maupun internal seperti pengelolaan sistem dan infrastruktur. Dengan kemampuannya dalam mengenali pola, memprediksi kejadian, dan menyesuaikan respon secara real time, AI menjadi pendorong utama inovasi dalam operasional bisnis modern. Potensinya yang masih terus berkembang membuka peluang besar untuk optimalisasi di masa depan. Tidak terasa ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.